podcast perdana kita ya. Iya, perdana di Sekolah Alam Mekar Bakti, Tangerang. Ya, kali ini bintang tamunya ada siapa? Gia, Kang Ibet, Pak Hakim kan? Iya. Oke, pada podcast perdana kami ini hanya ingin berbincang-bincang santai tentang sekolah ini ya, sekolah alam ini yang katanya banyak hal-hal unik ya yang menyimpan di cerita-cerita di sini ya Pak. Oke. Ya. Tahu Kang Ojen nih uniknya di mana gitu? Saya nggak tahu sih Pak. Belum tahu ya? Bilang saya gondrong-gondrong gitu. Coba sekolah mana yang anak muridnya gondrong nggak diperiksa gitu. Bertema sama alam sih Pak kan sama-sama gitu. Jadi kayak kamu penghuni. Oh, iya. Jelas saya gondrong. Banyak kulitnya, banyak kulitnya. Tuanya jadi. Wah. Kan katanya nih orang bilang tuh sekolah alam tuh kan unik gitu ya Pak ya, kayak project dan jalan-jalan kan orang bilang tuh yang jadi alasan kenapa guru-guru tuh ngebiarin murid-muridnya kasih project. Udah zamannya kali. Kalau zaman dulu kita orang ini kalau belajar itu harus di sekolah. Jadi pembelajaran tuh kalau bukan di sekolah namanya main. Kalau enggak bolos. Iya. Coba ada di mall di jam sekolah. Itu zaman dulu pasti diciduk. Kalau Satpol PP udah nganterin terus orang tua dipanggil biasa gitu. Cuman zaman sekarang Udah enggak ya? kita bergeser, jadi pola-pola seperti itu anak-anak bisa belajar di mana aja. Jadi memang efektifnya gini, ada tempat di mana seorang murid itu bisa mengeksplor apa yang dia pengen tahu. Kadang kita kalau kita ngasih itu ke anak gitu matematika, fisika, dia nggak tahu itu untuk apa manfaatnya. Kadang anak juga ya apa akhirnya nggak ada muncul minat untuk banyak tahu. Tapi begitu anak diajak kemana gitu ke suatu tempat yang mereka terstimulasi untuk ingin tahunya lebih, otomatis digali terus. Biasanya tempatnya sih bisa di pasar, di tempat-tempat umum, atau kita masuk lab yang kadang-kadang memang orang-orang pendidikan tuh mainnya Kayak anak teori, tuh bebas kita bereksplorasi gitu ya. eksplorasi. Jadi dari hal yang nyata dia bisa lihat, dia bisa rasakan, dia bisa bertanya langsung dengan pelakunya. Jadi kan lebih dalam dapat pengetahuan. Makanya bilangnya suka nggak unik. Orang desa dulu mah kayak begitu, abah bapaknya diajak nanem ya nanem sampai tumbuh kelihatan. Begitu gagal panen tahu dia. Anak dulu ya di atasnya bapak saya. Nambahin gini. Jadi kenapa kita dibilang unik sebenarnya umumnya kenapa dibilang biasanya berbeda dari kebiasaan kan. Nah, unik nih, ada yang beda, nah biasanya gitu. Nah, kita harus lihat dulu nih, sebenarnya sekolah alam bukan berarti dia harus di hutan ya. Di hutan, nah alam itu artinya di mana tempat kita berpijak, ya disitulah kita belajar. Kalau alam kita di kota ya mall, alam bagi kita untuk kita apa belajar kan. Nah, belajar, jadi akhirnya artinya pembelajaran kita adalah belajar dari kehidupan nyata gitu. Nah itu nanti yang latar belakangnya kenapa adanya sekolah alam gitu. Tapi sebelumnya kayaknya mesti kenalan dulu kali ya. Iya. Oke, lupa perkenalan jadi ya karena terlalu apa sih buru-buru jadi ya. Oke, sebagai perkenalan nama saya sebagai pemimpin host kali ini Fauzan Zaki, dan di samping saya ini wakil hostnya jadi Pak Izikrullah, dan samping ini ya yang perempuan ini satu nih namanya Alivia Nur Aziza, dan ini yang di sampingnya lagi Kang Ibet. Aduh. Ya mentor dan guru untuk membangun apa ya aktivitas dan membantu apa sih Guli. dan Pak Hakim tempat kita bertukar pikiran dan ide pikirannya. Guru-gurunya masing-masing punya bidang gitu ya Pak. Ya memang gitu. Jadi apa namanya? Kenapa kita dibilang mentor ya? Bahkan bisa mentor, bisa fasilitator ya begini ya. Kalau fasilitator artinya kita memfasilitasi kalian berekspresi ya. Kalau mentor ya kita membimbing.
biasanya lebih ke apa namanya tuh, ke ala nantinya karakter ya, akhlaknya. Nah kalau ke fasilitator ya memfasilitasi kreativitas kalian. Nah, nanti ada yang berbeda sebenarnya di SMA ini. Jadi sebenarnya sih bagi kita dibilang unik itu yang memang benar. Unik karena apa? Karena kita menganggap kalian semua itu memiliki keistimewaan masing-masing. Iya, di kita itu apa namanya? Ya yang namanya bakat nanti kan. Jadi masing-masing itu berprestasi di bakatnya masing-masing. Oh iya Pak, dengar-dengar nih kan sekolah alam ini katanya pernah banyak project tuh Pak. Project apa aja Pak yang pernah dilakuin sama sekolah apa tuh sama murid-murid dahulu sama sekarang. Kalau sekarang mah kan Iya, beda. kalau sekarang kan beda kan pastinya Pak ya. Sekarang. Ya kan? Untuk latar belakang kita tanya dulu Batin sebagai salah satu pendiri kan sebetulnya. Kalau pendiri utama sekolah alam kan Bang Lendo ya kita tahu kan. Tapi beliau ini kan salah satu pendiri di sekolah alam di sini ya. Coba latar belakangnya Pak. Jadi yang melatar belakangi biasanya pendiri-pendiri penggagas sekolah alam itu biasanya adanya ketimpangan di dunia pendidikan. Biasanya apa yang dipelajari dan apa yang dilakukan itu gak sinkron dengan capaian yang pengen dituju. Jadi kalau tujuan pendidikan nasional kan sebenarnya selain dari sikapnya, akademiknya secara pengetahuan, tapi akhlaknya juga terbangun. Akhlak tuh ya. Kalau kita kan sebagai manusia sebenarnya tujuan hidup di dunia kan cuma untuk beribadah kepada Allah. Jadi cara-cara ibadah yang ditampilkan adalah memang harus mengarah pada tujuan hidup kita. Nah, sebaik-baiknya kita sebenarnya kan yang paling bermanfaat, sehingga kalau kita terlahir terus nggak menyadari peran kita sebagai manusia untuk memimpin, mengelola alam ini dengan sebaik-baiknya, nah itu kan jadi tujuan sama prosesnya jauh. Nah, pendidikan yang pernah dialami sebelum-sebelumnya di zaman saya itu lebih mengedepankan akademik, akhlaknya enggak, sehingga lulusannya itu yang dilihat dulu IQ, mau ke sekolah favorit, ke perguruan tinggi sampai ke penerimaan kerja, itu yang dites adalah akademiknya, sehingga itu tidak sebatang. Kalau memang di masa-masa kami itu banyak orangnya pinter tapi akhlaknya kurang baik, misalnya jadi wakil rakyat itu kan sebenarnya orang-orang pinter, terus jadi pejabat-pejabat di PNS di mana gitu ya, di perusahaan-perusahaan, tapi mengenal suap itu udah biasa. Nah, yang seperti itu sebenarnya godaan, nggak bisa dengan waktu yang singkat orang langsung jadi baik. Makanya untuk mengenalkan hal-hal baik itu tuh dimulai dari saat ini, itu pentingnya karakter. Makanya di usia-usia ini karakter tuh bisa, kalau Rasulullah itu aja kan udah jadi suri tauladan terbaik. Dia contoh mengajarkan pada sahabatnya untuk bagaimana bersikap, bagaimana menangani masalah, bagaimana berinteraksi dengan orang, dengan keluarga, seperti itu. Itu ada contohnya. Itu Rasulullah dibilang akhlak yang terbaik bukan dalam arti teori, tapi dia melakukan. Nah, kita juga sebagai pendidik berdua gitu ya, dituntut untuk itu. Karena kalau mendidik kan adalah mencontohkan sesuatu yang baik dari suri. Kalau cuma mengajar kan cuma transfer ilmu, knowledge. Nah, teman-teman di sini bisa matematika itu karena pengetahuan yang tapi untuk menjadi baik secara pribadi itu, secara kepada teman itu perlu ada contoh seperti itu. Nah, jadi sehingga kurikulumnya dirombak, ditambahkan yang tadinya mungkin kebanyakan akademik, terus setelah tahu akademik mereka harus berhasil, dibilang sukses kalau punya bisnis, kalau uangnya banyak. Kesuksesan itu dia udah beralih, bukan seperti itu kan pemahamannya. Jadi kebermanfaatan seseorang kepada yang lainnya itu
dibilang sukses. Sehingga menuntut pembelajaran di awal itu selalu mengutamakan adanya akhlak. Kapan akhlak masuk? Ya ketika kita belajar tentang kurikulum logika seperti IPA, bahasa, kemudian IPS, sosial. Akhlaknya di mana masukin? Di situ ada hadis-hadis, ada Al-Qur'annya, sehingga pengetahuannya itu jadi lebih menyeluruh. Supaya apa? Kita belajar matematika supaya kenal Allah. Kita belajar IPA, nanam tanaman, terus melihara hewan dari kecil sampai besarnya, kita tahu prosesnya. Itu ujungnya kita mengenal siapa Allah. Jadi itu makanya sekolah alam itu sebenarnya menjembatani adanya ketimpangan di dunia pendidikan terhadap hasil-hasil lulusan-lulusan yang lalu. Sehingga nih kita berharap lulusan yang sekarang itu punya peradaban yang lebih baik daripada sebelum-sebelumnya, sehingga kita mencontoh pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi karena itu ya apa sih murid-murid di sini tuh diadakan proyek Ya. lebih mengenal dirinya juga. Ya. Oke. Kan pada kali ini tuh kan kita ngomongin podcast tentang proyek pertama kami ya. Sebenarnya podcast ini juga termasuk perdana ya soalnya ya kan ya. Ya. So dari ya kelihatannya dari audio dan setting kamera juga kurang pasti kan. Jadi mohon maaf. Oke, terus kan perdana. Project sebelumnya tuh yang kita lakuin tuh ngebangun ini nih apa sih? Kelas, desain kelas gitu kan. Ada Menjalankan proyek kan teman-teman nih, ya bisa murid cerita. gimana ada kendala. Lu kan pernah katanya apa sih ngeluh kulit lu gosong gitu kan itu kan bisa jadi keluhan lu gitu kan. Itu pembelajaran sih, karena saya dulu ya hidup enak ya kan. Sekarang bangun kayak kuli beneran sih emang. Ini Susah. yang ini kuli tuh. Banyak pelajaran Ya, pelajaran. Jadi pada intinya mah apapun yang dilakuin asalkan baik dan benar itu bisa dibilang project di sini mah ya. Sini mah Ya. Tapi Asal boleh ditanya coba satu-satu. Hikmahnya dari proyek yang diberikan apa? Dengan hasil yang seperti ini nih. Hikmahnya dari ini adalah jadi tahu apa ya, semua barang-barang itu dari mulainya kayak gitu, rinciannya kayak gitu, dari mulai desain, jadi bisa ngebayangin gitu kalau misalnya nanti butuhnya apa aja, desainnya kayak gimana, konsepnya gimana. Desain ini tuh apa tuh project ini tuh kan butuh apa sih kan niat dalam hati buat masing-masing lu kan lu tuh ikut andil dalam project pembangunan base camp ini kenapa? Apa emang karena kurikulumnya begini udah gue ikut aja tahu emang rasa Emang pribadi tersendiri gitu Emang gue suka kayak gitu. suka ngedesain atau suka Iya. ngebuat bangunan gitu ya lu gimana aja Hah? emang lu ikut-ikutan aja apa gimana Kalau gua masih Awalnya iya kali ya. awalnya ya karena seru-seru ngecat kan. Lu udah ngikut aja kan, seru jadi ya suka juga. Gini ya, mungkin kita sebagai mentor ya, apa namanya, ini sebenarnya project awal sengaja kita bikin mendesain kelas ini kan bukan tanpa tujuan ya. Ya pertama ini termasuk juga project kolaborasi kali ya. Di situ kita menilai, ya kan dari masing-masing kalian itu punya bakat apa sebenarnya. Dan ketika berkolaborasi, oh ternyata dari masing-masing bakat ini menghasilkan satu karya lah. Karena ini desain, ya kan. Walaupun ini kan belum sempurna ya, baru berapa persen ya. Nah ini kan nanti disempurnakan oleh kalian terus. Tuh, yang kedua, jangan lupa tidak hanya sekedar desain kan. Kedepannya itu ada tanggung jawab yang besar, yaitu kalian merawat ini kan. Iya, misal bunga-bunga nih. Ya kita sih nggak terlalu banyak andil ya Pak, enggak. Kita hanya tadi ini sebagai fasilitator lah, memfasilitasi. masih jalan gitu Nah, kalian yang luar biasa Ada nih, duitnya. kita hanya Keluarin. alhamdulillah Ada barang-barangnya, mensponsorin silakan. aja. Nah, ke depan harus lebih apa nah, itu diserahkan ke kalian ya. Tapi paling tidak kita ingin tanggung jawab kalian adalah menjaga ini kan. Terus bersih rapi, terus apa namanya itu jadi nyaman lah. Nah, dan juga nilai plusnya karena ini kalian ngerasa lelah kan bikin ini, itu jadi merasa memiliki kan. Iya. Iya. Jadi kalaupun apa namanya
ada kering dulu lah kadang-kadang kan ke sini pengen ngeliat nih gimana. Nah itu salah satu yang luar biasa. Bahkan saya juga memperhatikan itu kan awal itu memang ada agak-agak alas itu, tapi kesini semangat tuh sampai mereka beli rumput ke sana tuh semangat pengen cepet jadi kan. Awal itu mereka agak sulit kan, lambat, tapi ketika udah mulai rapi kelihatan semangat cepet pengen buru-buru jadi. Nah itu sebetulnya doang kan. betul. Nah di sini juga dilatih kan. Ya, disapu kotor lagi, sapu kotor kayak lagi. gitu kan tadi. Nah makanya nanti bisa diperlihatkan kan gimana sebelum dan sesudah. Nambahin begini. Iya. Ini yang teman-teman lakukan adalah satu simulasi atau gambar atau demo kecil dari proyek besar. Proyek besar misalnya kalau kita membuat sesuatu itu dimulai dengan perencanaan. Ini urutannya cuma 3. Ada perencanaan, ada melakukan, ada evaluasi. Balik lagi, rencanain lagi, lakukan lagi, evaluasi, begitu terus. Nah, jadi teman-teman mau bikin proyek apapun itu selalu diawali dengan perencanaan. Perencanaan itu ada ide, ada konsep, ada apa, saling gitu. Sehingga akhirnya ada kesepakatan kan, mau ngerjain, mau punya satu tujuan. Walaupun orangnya sih beda-beda, ada yang maunya desain, ada yang maunya nyiapin barang, ada yang mau kutak-ketik gitu kan, jadi tim operasional. Itu kan jadi melakukan semuanya. Coba kalau cuma merencanakan tapi nggak ngelakuin, Nggak bakal jadi. nggak akan jadi. Nah setelah jadi pun, habis itu nggak selesai. Ini masih bisa dievaluasi teman-teman ya, ini masih kurang. Ini butuh perawatannya lebih. Itu cuma merencanakan, ternyata dievaluasi. Tanaman kayaknya nggak cocok yang ini, kan bisa menilai setelah itu. Nah, perlu ada evaluasi. Setelah evaluasi ya rencanain lagi mau diapain lagi di ruangan, kurang apa. Sehingga tuh kalau di istilah saya kerja di pabrik, polanya begitu. Mau kerja di mana polanya begitu. Nah ini pola kecil yang memang dibikin di kelas ini sehingga teman-teman di sini punya gambaran. Kalau kerja di mana aja polanya gitu, ngerencanain, jalanin, evaluasi. Rencanain, jalanin, evaluasi. Seperti itu. Mungkin itu saja yang ingin kami bicarakan ya. Terima kasih para teman-teman yang sudah mampir untuk menonton podcast yang ala kadar ini. Oke. Ya, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.